Pagi hari ini kami mengucapkan syukur Tuhan atas kasih setiamu sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dan boleh kembali merenungkan kebaikan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dan kami ingin menyambut hari ini dengan kasih karunia-Mu. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna, kami bukan orang yang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi kami selalu rindu, selalu ingin membenahi diri agar kami sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan. Buka hati kami pagi hari ini Tuhan untuk mendengarkan arahan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Tati yang telah membawa kita di dalam puji-pujian, menghantarkan kita untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan dan juga kepada moderator, Ibu Citra. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengucapkan selamat hari Pranatal. Bapak Ibu harap diperhatikan bahwa eh, Indonesia dan Israel itu memang berbeda. Nah, dalam kalender yang kita pakai di Indonesia ini, kita menggunakan kalender Georgian. Kalender Georgian hari ini adalah tanggal 1 Desember. Masuki waktu di mana hari-hari kita memperingati Sang Terang itu akan kita jalani, akan kita ulang kembali, kita renungkan. Tetapi apabila Bapak Ibu melihat kalender Israel, hari ini justru sudah akan mendekati. Dan di dalam kalender Georgian, kalender Masehi yang kita pakai, kelahiran Sang Terang Yesus Kristus terjadi tanggal 25 Desember. Tetapi menurut kalender orang Ibrani, itu dilakukan dan diperingati pada tanggal 25 Kislev. Memang suatu ketika 25 Desember tepat dengan 25 Kislev. Tetapi di tahun 2025 ini, 25 Kislev dan 25 Desember tidak bertepatan. Tanggal 25 Kislev akan jatuh pada tanggal 15 Desember. Jadi kalau kita memperingati Natal, seluruh dunia ini oke kalau enggak tepat tanggal 25 Desember karena selalu ada perbedaan waktu. Ada dua perbedaan yang barusan saya sampaikan, yang satu 25 Kislev, yang satu 25 Desember. Tetapi kedua-duanya memainkan suatu berita bahwa sejak di dalam perjanjian lama yang merupakan proyeksi ke perjanjian baru, di situ ada dua bidan. Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti kelas kami, dan di dalam kelas kami memahami bahwa ada dua bidan yang ditempatkan Tuhan dalam narasi Alkitab kita ini, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, tipologi ini selalu akan terjadi bagaimana perjanjian lama menggenapi perjanjian baru. Mari kita buka di dalam perjanjian lama. Hal itu tertulis di dalam Keluaran pasal yang pertama.
Bila Bapak Ibu hari-hari ini ada waktu, tolong dibaca ulang Keluaran pasal 1 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke 22. Di sana dikatakan bahwa bangkitlah seorang raja baru yang memerintah Mesir, dan raja tersebut itu tidak mengenal Yusuf. Ketika bangkit seorang pemimpin yang baru, ketika bangkit seorang yang memanajemen dengan baru, maka seseorang yang baru diangkat selalu akan mengaudit ulang, mengoreksi ulang. Kenapa sih perusahaan ini tidak jalan? Kenapa sih pabrik ini kok mengalami kerugian? Apa potensi-potensi yang telah terabaikan? Sama dalam kehidupan kita, apabila kita itu ingin memulai sesuatu yang baru, tentu sesuatu yang baru itu akan kita berusaha telaah untuk kita ukur, untuk kita plot agar kita tahu apa yang harus dikerjakan kemudian. Ini penting di dalam pengukuran, di dalam penghitungan, itu selalu dilakukan oleh siapapun yang bangkit menjadi pemimpin yang baru, yang menjadi pengelola yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pemikiran-pemikiran normal. Itu pemikiran-pemikiran orang dunia yang normal. Sehingga ketika Firaun itu bangkit, Firaun yang baru itu bangkit, dia mengeluarkan suatu keputusan-keputusan agar Mesir itu menjadi jaya, agar kerajaan Mesir itu bangkit lagi dengan luar biasa. Nah, di dalam keputusan itu dia memerintahkan kepada dua bidan, ya, yang bernama Shifra dan Pua, dengan perintah, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Firaun, ketika Firaun ini menghitung dengan kemampuan, menghitung dengan kekuatannya dia sendiri untuk memperbaiki Mesir, keputusannya melahirkan keputusan-keputusan yang mendatangkan kematian. Ketika kita ini terorientasi dengan pikiran-pikiran dunia, ketika kita berusaha terorientasi dengan keputusan-keputusan dunia, oh itu enggak salah. Enggak salah ketika saudara itu berpikir begini loh, aku tuh melayani Tuhan, terus aku dapat apa? Nah, itu pikiran-pikiran seperti Firaun ini. Ketika aku melayani Tuhan, ketika aku belajar, ketika aku ini sekolah, ketika aku ini melakukan sesuatu, aku dapat apa? Apa yang aku dapat? Loh, it's okay gitu loh. Apa sih untungnya? Apa sih ruginya? Nah, ketika Anda menghitung segala sesuatu, untung dan rugi, kebanyakan pikiran-pikiran itu akan melahirkan keputusan-keputusan yang mendatangkan kematian. Tetapi ayat 17 dikatakan bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah. Nah, seseorang yang takut akan Allah, seseorang yang orientasinya itu takut akan Allah, walaupun Firaun itu penguasa dunia yang menguasai seluruh alam. Waktu itu dipercaya dia dewa, walaupun dia bukan menguasai alam yang sesungguhnya, tetapi cuma sistem-sistem dunia ini. Ada dua orang yang tidak tunduk atas dekret Firaun tersebut. Itu sebuah dekret, itu keputusan presiden, keputusan Firaun itu sebuah keputusan penting. Kedua orang yang takut akan Tuhan justru melawannya. Artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan itu akan melawan pikiran-pikiran dunia. Orang yang takut akan Tuhan akan melahirkan
kehidupan. Lihat, bidan itu menjawab sebuah jawaban kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani yang ada di dalam orang Israel itu berbeda dengan perempuan Mesir. Mereka itu lebih kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini Bapak Ibu, ini ada kode di sini bahwa sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Wah, ini keren. Walaupun sebenarnya bidan itu mungkin mengarang cerita ya. Tapi juga ada sih kejadian sebelum bidan datang, anaknya lahir. Oh, itu juga ada kejadian seperti itu. Tapi kan tidak semua orang Ibrani. Di sini dikatakan semua, sebab perempuan Ibrani. Seolah-olah semua perempuan Ibrani. Bapak Ibu bayangkan, jumlah orang Israel di Mesir itu ada 2 juta. Bidannya cuma 2. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi sebenarnya Alkitab sedang menubuatkan bahwa suatu ketika akan ada terjadi perempuan Ibrani. Ketika bidan itu datang, bidan itu sudah menyaksikan sebuah proses kelahiran yang tidak memerlukan rasa sakit. Ingat di dalam Kejadian pasal 3, perempuan-perempuan telah mendapatkan hukuman daripada Tuhan bahwa ketika dia melahirkan akan timbul rasa sakit. Oleh sebab itu diperlukan bidan-bidan untuk membantu kelahiran. Oh, ini sesuatu yang sudah lama terjadi. Tetapi ada kalanya dengan pertolongan daripada Tuhan, seseorang yang melahirkan akan dapat lancar. Bapak Ibu, apa berkat bagi bidan-bidan itu? Bapak Ibu lihat baik-baik dalam ayat 21, maka Ia, yaitu Allah, membuat mereka berumah tangga. Wah, ini keren banget. Ayo kita telisik. Ada rahasia. Bapak Ibu lihat bahwa Firaun, ketika Firaun ini memikirkan potensi-potensi ekonomi, kesejahteraan, kemajuan bagi dirinya sendiri. Dia ditunjuk, diizinkan Tuhan menjadi pemimpin dunia. Tetapi justru ketika dia memimpin dunia ini, dia berorientasi untuk dirinya sendiri. Ketika dia berorientasi untuk dirinya sendiri, keputusannya selalu bertumbuh di dalam kematian. Dan itu tentu bertolak dengan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang menjadi tuan? Bidan menjadikan Allah itu tuannya. Jadi sasaran pembantaian yang dapat kita lihat pagi ini dalam Keluaran pasal 1, selalu ada bayi-bayi, yaitu benih-benih masa depan yang selalu hendak digugurkan oleh iblis. Artinya apa? Iblis itu selalu ingin menggugurkan benih-benih ilahi. Mereka menyerang anak-anak kita, mereka menyerang anak-anak muda. Loh, bukan cuma itu saja loh Bapak Ibu. Iblis itu ingin menggugurkan semangat muda. Oh, kita lagi semangat mau belajar sekolah Alkitab ini di DTU gitu ya. Benih itu kecil, keinginan itu mungkin kecil, tetapi keinginan itu selalu akan dibunuh, digugurkan oleh pikiran-pikiran dari dunia yang memikirkan, apa sih untungnya? Apa sih kegunaan bagi saya? Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan hanya ingin untung rugi, what for? Pagi hari ini, kalau Anda benar-benar takut akan Tuhan, Anda mencari Tuhan, Anda tidak akan mengukur untung dan rugi. Tetapi Anda akan mencari kehidupan. Dan ketika iman Anda hidup, Anda akan melahirkan kehidupan. Artinya apa? Mungkin doa-doa Anda sudah gugur. Mungkin iman-iman Anda sudah gugur. Mungkin harapan-harapan Anda sudah gugur. Tetapi
harus ada sosok-sosok yang melahirkan terang, yang kembali membangkitkan iman. Nah, siapa itu bidan? Mari kita akan lihat lebih dalam lagi ya, siapa bidan itu dalam gereja. Bidan dalam bahasa Ibrani itu lamealedot. Bidan dalam gematria berjumlah 520. Saya seringkali menyampaikan bahwa gematria kalau nilainya sama itu memiliki kekuatan, filosofi, pengertian yang terhubung. Nah, lamealedot ini atau bidan, la itu di atas ya. Meal ini melahirkan. Jadi yang mengatasi kelahiran. Lamealedot itu yang mengatasi kelahiran. Jadi ada proses kelahiran dan dia diatasi gitu loh. Bidan. Jadi seseorang yang mengusahakan mengatasi agar kelahiran itu ada. Dan kata yang sesuai dengan gematria 520 itu adalah kata nata. Dan kata nata ini artinya adalah sesuatu yang mematahkan, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang merobohkan. Artinya apa? Bahwa ada orang-orang yang akan berusaha mematahkan siasat iblis. Bahwa akan ada orang-orang di sekitar Anda yang mematahkan pikiran-pikiran iblis dalam hidup Anda, sehingga lahirlah terang, sehingga lahirlah kehidupan. Jadi di otak kita ini akan selalu lahir dua. Lahir keputusan yang mematikan atau lahir keputusan yang menghidupkan. Tentu ternyata keputusan-keputusan yang mendatangkan hidup dalam kehidupan kita ternyata memerlukan bantuan, yaitu orang-orang yang di sekitar kita memberikan nasihat, memberikan pimpinan, memberikan dorongan agar kita memutuskan keputusan-keputusan yang mendatangkan kehidupan. Nah, kata Nathan itu juga, ya ini tinggal hurufnya saja dibalik-balik ini Bapak Ibu. Nathan itu nun, taf, ayin, tapi jikalau ayin, taf, nun adalah atan. Apa itu atan? Atan adalah menjadi kuat, berenergi, memiliki daya tahan. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pikiran-pikiran dunia, menghadapi keputusan-keputusan penguasa dunia yang ingin mematikan iman kita, yang ingin menggugurkan harapan kita, yang ingin menggugurkan semangat kita, haruslah ada orang-orang di sekitar kita yang akan membuat kita semakin kuat, yang akan menguatkan kita dengan daya tahan untuk menghadapi perintah-perintah pikiran-pikiran dunia. Jadi Bapak Ibu, bidan adalah orang yang memberi Anda kekuatan, bidan yang memberi dorongan Anda ketika Anda dalam kelemahan. Tuhan mengirimkan bidan-bidan agar terangnya dapat menerangi jalan Anda, agar kehidupan itu dapat terjadi dalam hidup Anda. Nah, di dalam peristiwa kelahiran Kristus, ternyata ada sebuah narasi yang dilukis oleh gereja mula-mula, dan itu lukisan dilukis di Italia, Bapak Ibu, dulunya, yang dilukis oleh seorang pelukis pada tahun 1300-an, terkenal dengan nama Spinoleo Oretino. Dan gambar di belakang mimbar ini melukiskan di mana keluarga suci sedang berada di suatu kandang hewan, dan kemudian lahirlah Sang Putra, Sang Kristus itu, dan ada dua wanita yang sedang membersihkan, memandikan daripada Mesias itu. Nah, dua orang ini, sosok bidan ini sebenarnya sudah diketahui oleh gereja mula-mula. Nah, Bapak Ibu, dari mana hal itu mereka dapatkan? Ternyata dalam Proto Evangelium Yakobus yang ditulis 150
Masehi. Nah, Bapak Ibu, dalam berita Proto-Evangelium Yakobus, memang Proto-Evangelium Yakobus bukan termasuk kitab kanon. Dia termasuk dalam karya apokrif. Kenapa? Karena tulisan itu tidak ditulis sejaman dengan Matius, Lukas, ya, Markus dan Yohanes. Di mana kitab-kitab Injil ditulis pada tahun 70 Masehi, tetapi nats ini lebih daripada itu. Tetapi sumbernya itu walaupun tidak dimasukkan dari kanon, tapi kekayaan daripada berita-berita yang dapat kita dengar, dapat melengkapi daripada proyeksi perjanjian lama. Apa yang didapatkan di sana? Dia mengatakan bahwa ada 2 bidan yang menyaksikan peristiwa kelahiran Sang Terang. Nah, itu bukanlah suatu kebetulan bahwa Sang Terang itu disaksikan oleh 2 sosok, yaitu yang pertama memang tidak ada nama, dan ketika dilihat digali kemungkinan namanya Ana atau Maria gitu ya, karena wanita di tanah Israel semua namanya Maria gitu. Nah, ada sosok yang menarik yang diangkat, yaitu Salome. Dan ternyata Salome adalah ibu daripada Yakobus dan Yohanes. Dan Salome lah yang kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Perjanjian Baru yang bertanya kepada Yesus, 2 anakku ini udah jadi muridmu. 2 anak ini sudah ikut engkau. Engkau akan dudukkan dia di mana kalau kamu itu jadi raja? Itu ibu yang ingin anaknya itu memiliki kedudukan. Sama dengan pemikiran-pemikiran orang zaman sekarang. Kalau aku ikut Yesus, aku dapat apa? Kalau aku melayani Yesus dengan baik-baik, aku dapat posisi apa? Kalau aku belajar baik-baik di DTU ini, aku mau jadi apa ini? Apakah yang aku dapat gitu loh. Itu pemikiran-pemikiran dunia. Salome berorientasi akan hal itu. Bapak Ibu, dalam narasi kelahiran 2 bidan ini ada hal yang sangat menarik yang harus kita baca bersama-sama di dalam Lukas. Lihat baik-baik di dalam Lukas ini, Bapak Ibu. Lukas pasal yang kedua mengatakan bahwa pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius. Jadi walaupun Perjanjian Baru menuliskan bahwa sensus penduduk pada zaman Kaisar Agustus diadakan pertama kali, tetapi itu bukanlah hal yang pertama yang dilakukan sejak penciptaan. Pada zaman Firaun, kita telah membaca dalam Keluaran pasal 1 bagaimana Firaun mengetahui jumlah Israel lebih banyak daripada jumlah Mesir. Nah, gimana caranya menghitung jumlahnya Israel lebih banyak daripada jumlah Mesir? Ya dengan cara sensus penduduk. Nah, dalam konteks pendaftaran ini, Bapak Ibu, selalu dihitung, ya. Ini penting sekali. Narasi Natal selalu diawali dengan ternyata penghitungan, pendaftaran. Buat apa, Bapak Ibu? Karena sensus penduduk itu berhubungan dengan potensi penghasilan pajak, potensi sebesar mana wilayah yang dikuasai. Jadi ketika Herodes sebagai raja bagi Israel waktu itu adalah wakil daripada Romawi, karena Israel adalah negara boneka dari Romawi yang tunduk kepada Kaisar Agustus, maka Herodes ini tentu memiliki daftar hasil daripada sensus penduduk.
Nah, ketahuilah baik-baik bahwa Yusuf pergi ke Bethlehem, dikatakan dalam ayat 4, dia juga dalam ayat yang kelima, ini penting banget ini ayat 5 ini ternyata Bapak Ibu. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Jadi, di tangan Herodes sudah ada daftar bahwa Yusuf itu punya istri yang sekarang namanya Maria, dia sedang mengandung. Lah mungkin tahunnya berapa gitu ya, tahunnya Bapak Ibu, tahunnya tercatat itu kapan dia mendaftarkan diri ini tercatat. Nah, ketika Herodes tahu bahwa ada raja yang lahir di negerinya yang dilihat oleh orang Majus dari timur, tetapi orang Majus itu tidak mengetahui tempatnya. Lihat baik-baik. Herodes mengumpulkan semua imam. Dan imam-imam tersebut artinya Herodes ini orangnya itu administrasi banget. Ayo dong dikumpulkan di mana Sang Mesias ini hadir. Di mana? Dilihat catatan dan ternyata demikianlah ada tertulis. Jadi Herodes ini selalu melihat sesuatu yang tertulis, tercatat dengan baik. Mesias akan ada di Bethlehem. Oleh sebab itu, data kependudukan Bethlehem ada di tangannya Herodes. Tentu Herodes tahu siapa yang lahir pada tanggal berapa dan sebagainya. Siapakah orangnya itu, semuanya itu recordable di tangan Herodes. Herodes terbiasa dengan data. Sehingga ketika dia memutuskan supaya seluruh anak yang berumur 2 tahun ke bawah harus dimusnahkan di Bethlehem, dia tahu catatan-catatan siapa saja anak-anaknya ini, dia tahu. Yang nggak serta-merta dia mengirim pasukan datang ke desa, setiap anak kecil itu digorok lehernya. Oh, enggak seperti itu Bapak Ibu. Herodes mencentang. Oh, ini sudah dibunuh. Dia akan memastikan sesuai dengan data kependudukan yang dia peroleh. Dia akan memusnahkan orang-orang yang lahir 2 tahun ke bawah. Nah, lalu bagaimana keluarga Yusuf dan Maria ini bisa lolos? Ternyata untuk melaporkan sensus penduduk, untuk melaporkan, ternyata didata oleh bidan. Nah, kalau dia hamil, ini kan bisa ngomong hamilnya ini lahir atau gugur. Nah, siapakah yang menyembunyikan berita kepada Herodes kalau ini anak tuh nggak ada gitu loh? Adalah bidan. Jadi ada peran bidan yang menyembunyikan kelahiran Yesus. Kalau kelahiran Yesus itu dibuka, Yesus pasti akan dikejar dan pasti akan terancam nyawanya. Nah, Bapak Ibu, kalau Herodes punya data yang lengkap sensus penduduk, itu artinya data kelahiran Yesus itu tidak ditemukan, entah hilang, entah tidak dapat dicatat. Ya, yang paling mampu menghapus data itu adalah bidan. Jadi ada orang yang berperan untuk melindungi, mencuci darahnya. Lihat, frasenya juga mencuci, membersihkan agar bersih. Salome adalah sosok yang ditulis dalam Markus pasal 15 ayat 40. Salah satu perempuan, ibu daripada Yakobus, dan dia adalah orang yang menyaksikan, bukan cuma memandikan kelahirannya, tapi juga menyaksikan bagaimana dia disalib. Dan ketika hari kebangkitan, Markus pasal 16 ayat yang pertama, Salome juga adalah sosok yang menyaksikan kebangkitan Sang Mesias. Nah, bidan ini, siapakah bidan? Pagi hari ini kita dapat lihat bidan adalah Anda dan saya.
Orang yang dipakai dalam karya Tuhan, untuk apa? Untuk melindungi benih-benih kebenaran, yang melindungi berita-berita kehidupan kepada jemaat. Siapakah mereka yang berdiri di antara pikiran-pikiran iblis untuk kehidupan bagi gereja? Dia adalah para pengajar dan pengkhotbah yang memegang kebenaran, meski kebenaran itu tidak populer. Mereka adalah orang-orang tua rohani, mereka adalah panutan rohani kita, supaya harapan-harapan di dalam Tuhan itu lahir. Supaya iman-iman di dalam Tuhan itu lahir. Mereka adalah pendoa-pendoa syafaat yang mengerang berdoa agar hari ini anak-anak kita tetap memegang firman Tuhan. Mereka rindu agar gereja tetap berada dalam kehendak Tuhan. Mereka adalah pendoa-pendoa syafaat. Mereka adalah pemimpin-pemimpin pemuda. Mereka yang menjaga generasi gereja tidak hancur. Bapak Ibu, bidan itu mendorong kelahiran. Jadi ada orang-orang yang mendorong Anda dengan kata-kata positif sehingga terang itu lahir. Mungkin mereka sahabat Anda. Mungkin mereka bukan siapa-siapa yang di tengah jalan itu menepuk bahu Anda. Ayo maju terus yuk, karena Tuhan besertamu. Bapak Ibu perhatikan, kadang sebagai bidan yang mendorong orang untuk melakukan kebenaran, seringkali itu merasa sendiri. Mungkin Anda seringkali, aku tuh sudah berusaha untuk menyemangati dengan kata-kata baik kepada gereja. Tetapi ketika aku tuh sendirian, jatuh di dalam berbagai persoalan, nggak ada yang memperdulikan saya. Ingat baik-baik, di dalam Keluaran pasal 1, Allah memberkati orang yang takut akan Tuhan dan membuat bidan itu berumah tangga. Artinya apa? Ketika rumah tangga ini penuh dengan berbagai tantangan, bidan kadang berpikir, enggak ada yang memperhatikan aku. Aku memberi makan orang lain, aku mendorong orang lain, tapi enggak ada yang peduli ketika rumah tanggaku ini butuh makan, kebutuhan rumah tanggaku ini. Siapa yang memperdulikan rumah tanggaku? Allah lah yang memperdulikan rumah tangga Anda sekalian. Mereka tidak dikenal, tetapi mereka tidak dikenal, tetapi tanpa mereka tidak ada kelahiran. Mungkin kata-kata Anda, mungkin diri Anda dilupakan oleh orang lain. Tetapi Andalah yang melahirkan semangat untuk melayani Tuhan bagi orang lain, untuk generasi ini. Anda tidak bertepuk tangan atas segala penderitaan yang dialami oleh orang lain, tetapi Anda berusaha mendorong orang lain untuk tetap menjaga kehidupan terpancar senantiasa dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sadar bahwa pagi hari ini Bapak Ibu adalah bidan-bidan yang melahirkan terang di dunia. Apa tugas Anda? Anda harus menjadi bidan yang berani. Anda tidak boleh tunduk kepada sistem dunia. Anda harus melawannya dengan takut akan Tuhan. Anda harus melindungi generasi di sekitar Anda atau iman-iman mereka, agar kehidupan senantiasa memancar terang dalam kehidupan di sekitar Anda. Anda harus selalu berdoa untuk lahirnya keterang di sekitar Anda. Dan pagi hari ini, Anda harus melatih diri Anda untuk memuridkan, agar Anda dapat melahirkan, membantu terang. Anda harus memuridkan. Hadapi kegelapan, jangan berkompromi, dan mari kita seperti Sefira dan Puan, kita takut akan Tuhan agar gereja tidak lembek, tidak kompromi dengan dunia, agar gereja tidak patah semangat dan tidak terkalahkan. Mari pagi hari ini kita berjanji sebagai janji bidan gereja. Mari kita baca bersama-sama
nats atau quote yang ini bukan nats, maksud saya ini bukan nats Alkitab, maksud saya ini adalah quote yang saya angkat supaya Bapak Ibu memahami pesan pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masa depan bukan ditentukan oleh raja di istana, tetapi oleh bidan di ruang bersalin. Dunia tidak butuh gereja besar. Dunia butuh gereja yang berani berkata, selama aku berdiri, tidak ada bayi rohani yang mati di tanganku. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini terima kasih buat pesan-Mu, buat firman-Mu, bahwa pagi hari ini kami tidak ingin benih-benih orang-orang di sekitar kita yang mati. Semangat mereka untuk mencari Engkau, usahakanlah kami untuk menghidupkan semangat mereka terus, agar lahirlah kehidupan. Kami tidak ingin Tuhan ada keguguran-keguguran semangat, ada keguguran-keguguran bayi-bayi hanya karena mereka dibunuh oleh Firaun. Kami memasuki Desember, bulan Engkau lahir. Sang Firman, kami akan jadikan kami mitra-Mu, agar kami dapat menghadirkan terang di dunia ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.